Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Bincang-Bincang Unsera Podcast bersama saya Liza. Kali ini Bincang-Bincang Podcast Unsera mengambil tema lebih dekat kepada sosok almarhum Haji Muhammad Rahmatullah Siddiq. Haul bagi sebagian orang hanyalah merupakan ritual keagamaan biasa. Namun haul sejatinya juga adalah momen untuk mengenang sosok yang telah berpulang terlebih dahulu, dilihat dari keteladanan serta inspirasi yang ditinggalkan oleh sosok tersebut. Kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa karena bisa berbincang langsung dengan 3 sosok yang juga sangat inspiratif, yaitu Bapak Haji Mulia Rahmatullah Siddiq, kemudian Bapak Haji Hamdan, dan terakhir Bapak Haji Abdul Malik. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah setelah buka masker ya. Alhamdulillah. Iya. Ya sudah kita tunggu-tunggu ya Pak, 2 tahun 2 gitu. Kita tahun. pengen bisa seperti ini, tapi alhamdulillah sekarang akhirnya justru terijabah gitu. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak, ini kan spesial sekali gitu ya. Spesial karena podcast kita kali ini dalam rangka mengenang sosok yang kalau buat saya sendiri asing gitu ya, karena saya belum mengalami, tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, hanya sebatas membaca atau melihat testimoninya yang ada di media-media Radio Nusera. Nah, sekarang saya mau coba gitu ya, menggali lebih dekat supaya bukan hanya saya tetapi secara umumnya masyarakat Banten juga tahu siapa sih sosok pejuang pendidikan yang sampai akhirnya membuat sebuah yayasan berdiri semegah ini begitu Pak ya. Saya mulai dari Pak Haji Mulia deh ya. Karena katanya orang yang paling dekat dengan ibu ayah itu pasti anaknya gitu kan. Nah, untuk Pak Mulia sendiri saya pengen tahu sih Pak, sebenarnya sosok seperti apa almarhum Haji Muhammad Rahmatullah Siddiq itu? Terima kasih. Kali ini kesempatan untuk bincang-bincang Unsera Podcast. Temanya terkait dengan profil Ayahanda Haji Muhammad Rahmatullah Siddiq. Pertanyaannya sangat mendasar sekali. Figur seperti apakah Ayahanda Haji Muhammad Rahmatullah Siddiq? Saya bisa menjawabnya singkat dan juga bisa panjang. Tapi kalau nanti panjang, mungkin nanti ada Pak Malik, ada Pak Hamdan bisa meneruskan. Beliau itu, saya lebih sukanya ada satu kata buat beliau itu, orangnya sederhana. Sederhana. Kesederhanaan beliau itu ternyata menutupi kompleksitas dan kekayaan hasanah beliau dalam cara berpikir, kemudian dalam cara mengekspresikan kehidupan, dalam arti mengisi kehidupan. Jadi kalau misalnya saya melihat sosok orang yang gampang diabaikan, karena beliau tidak pernah mencari-cari apresiasi, kehormatan dan sebagainya. Kan kalau bahasa dalam bahasa psikologi itu kan ada yang mendorong manusia itu ingin diakui, disamakan, diunggulkan. Saya kira beliau adalah sosok yang selesai dengan itu. Selesai sudah dengan tidak minta diakui, tidak minta disamakan, tidak minta diungguli.
Dan saya melihat karakter seperti itu beliau sudah sejak muda, sejak artinya ketika beliau berkontribusi kepada masyarakat, nilai itu yang beliau ambil, sehingga mengekspresikannya sederhana saja. Kalaupun memang ada kesalahan manusiawi, karena tadi beliau tidak perlu diakui, tidak perlu disamakan haknya dengan orang-orang, tidak perlu juga dianggap beliau unggul. Maka seringkali mengatakan beliau itu tidak perlu kita membuat sekolah ataupun lembaga pendidikan yang seringkali disifati dengan kata unggul. Nah, itu bisa kita maknai karena beliau adalah orang yang sederhana. Lalu kemudian kesederhanaannya itu akhirnya ada orang-orang di sekitarnya ingin bukan mempublikasikan, menjelaskan objektivitas seorang Rahmatullah Shiddiq itu bukan sesederhana itu begitu. Nah itu sih. Jadi saya akhirnya menangkap bahwa perlu ada bukan hanya kajian secara kalau dalam teori simbolik itu bukan hanya strukturalis, tetapi ada post strukturalis. Jadi ada sesuatu, ada beyond di belakang itu yang justru lebih kaya dari penampakannya. Gitu ya. Iya. Dan justru yang tadi Bapak bilang ya, dia nggak butuh diakui gitu. Beliau nggak butuh diakui, itu sebenarnya ketulusan beliau dalam dunia pendidikan. Nah, sejalan dengan itu, saya ingin tahu apa ekspektasi beliau terhadap pendidikan anak-anaknya. Apakah ada tuntutan seperti apa? Kamu harus S3, harus S2 atau bagaimana begitu? Baik. Karena orangnya sederhana dan tindakannya lebih banyak ketimbang ucapannya. Jadi sikap yang beliau sampaikan kepada kita, yang kita tangkap itu pembelajarannya berbentuk sikap. Jadi bukan lebih banyak mengatakan A, B, C dan sebagainya. Ketika beliau mengutip sebuah falsafah ataupun kata-kata yang bernas, itu beliau lebih ingin menyampaikan sesuatu hal itu di depan para mitra secara profesional gitu. Tetapi kalau di keluarga beliau menunjukkan sikap, kemudian kayak sholat berjamaah, sholat subuh itu wajib berjamaah, ya beliau sudah siap sholat subuh dengan semuanya. Kemudian juga membangun komunikasi, ada komunikasi yang itu saya juga ingat itu saat ketika saya juga masih TK. Itu beliau mengumpulkan setiap malam Jumat setelah baca surat Yasin bersama, hadiah kepada orang tuanya, kepada kakek nenek dan sebagainya. Lalu kemudian ditanya satu persatu, gimana hari ini, apa yang sudah kamu, itu dari anak pertama sampai terakhir saya ditanya. Nah, itu mungkin komunikasi antara ayah dengan anak. Dan ternyata memang teori itu setelah kita baca di literasi pendidikan, komunikasi itu justru bukan dengan ibu yang lebih banyak itu. Komunikasi itu dibangun justru ayah harus lebih banyak berkomunikasi dengan. Karena ibu sudah komunikasi sejak awal, sejak dini, sejak menyusui dan sebagainya. Tapi juga perlu ada ekstra di mana seorang ayah itu mampu membangun komunikasi dengan anaknya. Oke. Jadi Bapak juga sangat terinspirasi oleh beliau, sehingga bagaimana Bapak menerapkan landasan filosofis kehidupan beliau ke. Saya ini udah bawa bapak. Saya ini sudah usia udah 40 lebih. Kadang ada orang yang dia ingin mungkin mengkomplementari, melengkapi sosok ayah sehingga dia hadir untuk menutupi kekurangannya, atau katakanlah ada juga hubungan manusia anak dengan ayah menegasi karena mungkin
Tapi sampai detik ini saya merasa ayah saya itu adalah sosok yang belum bisa saya ikuti Hmm. Nah, sebentar gagas. Pak. Ditahan dulu yang itu. Saya mau tanya, pernah berantem nggak? Oke, oke. Kalau pertanyaan berantem ini berangkat atau kita melihatnya sosok, makanya saya katakan tadi mau panjang mau pendek. Kalau pendek tadi sederhana, kalau mau panjang saya dengan beliau itu ada kalanya sebagai teman, ada eh, sebagai sahabat, ada sebagai orang tua. Tentu ini basisnya adalah orang tua. Nah, ketika sebagai sahabat, demokratisnya beliau itu ingin disanggah, Oh, ingin disanggah. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau ada orang menyanggah atau mengkritisi kebijakan apapun, itu adalah bentuk kasih sayang. Justru kalau misalnya ada orang eh, dalam kehidupannya melakukan satu hal yang menurut objektivitas adalah bisa dikatakan tidak sesuai, namun kemudian kita diam saja, itu kan tidak 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 apa, tidak sayang. Nah, ayah saya sampai sampai terkait eh, proses pembelajaran saya sendiri juga, ketika saya ingin pesantren dan waktunya timingnya nggak tepat, saya nanti katakan pesantrennya, tapi orang tua harus hari ini. ya. Nah, itu didiskusikan. Nah, terus kemudian saya juga menyampaikan, oke, kalau misalnya hari ini ataupun waktunya saya harus ke pesantren, saya minta yang jauh. Saat itu saya sampaikan, saya minta yang jauh. Nah, beliau langsung mendengar, oh iya, kalau begitu Jogja. Hmm. Dan, dan alhamdulillah pilihan Pilihan Jogja tepat. itu yang luar biasa, dan itu membuka cakrawala saya. Oke. Mungkin kita bisa dapat pandangan lain dari Pak Hamdan ya mengenai sosok beliau nih. Bapak sudah berapa lama itu Bapak mengenal sosok beliau sampai beliau akhirnya menghembuskan napas terakhir? Dari awal bertemu ya Bu Yalis Iya. ya. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Haji Mulya dan Pak Haji Malik terkait dengan beliau, kapan saya bisa bertemu dan berpisah gitu kan. Iya, betul. Kalau saya dengan itu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, itu romantis banget. Pertama bertemu itu saya waktu itu baru lulus dari ekip Jakarta kalau sekarang UNJ ya. Tahun 88-89 di kampus SEMEA YP 17, kalau sekarang tuh kantor Bapeda Kabupaten Serang kalau sekarang. Iya. Mungkin Bulis nggak ketemu itu kampus ya kalau dari sekarang itu. Anak muda sekarang nggak ketemu sih 17 lama itu di mana gitu kan. Iya, Pak. Itu tahun 88-89. Beliau saat itu masih aktif PNS Hmm. di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan kalau dulu namanya. Saya masih ingat itu hari Sabtu. Beliau kan masih Sabtu kan libur ya. Iya. Saya tinggal bawa lamaran masuk, alhamdulillah Senin suruh ngajar saya itu. Oh. Ketemu beliau itu. Udah Pak Hamdan langsung ngajar Senin katanya gitu. Alhamdulillah. Jadi pertemuan saya pertama itu tahun 88-89. Saya itu masih sangat-sangat junior, usia 22 tahun masih. 22-23 lah itu ya. Dan alhamdulillah dengan kepiawaian beliau dalam membina seluruh kru akademisi pendidikan SEMEA 17 saat itu, saya diberi tugas-tugas atau amanah yang sangat-sangat luar biasa itu cepatnya gitu. Karena beliau kan pakar manajemen juga ya, melihat orang itu luar dalam tuh bisa gitu. Dan tahun 90 saya diberi amanah pertama itu jabatan wali kelas, baru setahun 2 tahun itu. Setelah itu langsung dibebas tugaskan saya itu 0 jam pada tahun 92-93 itu. Langsung menjabat pembina OSIS, kesiswaan langsung kepada wakil kepala sekolah gitu. Padahal saat itu masih usia masih belia itu saya itu.
Si beliau Pak ya. Ya masih usia di bawah 40 lah itu saat itu. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan tentang apa tadi, Apa namanya, bagaimana sosok beliau? sosok beliau, kalau saya perhatikan dari sejak pertemuan pertama sampai akhir gitu ya, satunya perkataan dan perbuatan itu yang sangat-sangat saya teringat sampai sekarang ini. Satu perkataan dan satu perbuatan. Contohnya apa? Terkait dengan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sebagainya gitu ya. Dulu namanya sekolah itu belum mengenal namanya boarding school atau pondok pesantren atau sekolah pondok pesantren, belum ada itu sekolah tahun era 80-90-an itu. Oh iya. Dulu itu. Tapi beliau di SMIA 17 saat itu sudah mengajarkan terkait dengan keagamaan itu luar biasa. Sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Jadi selama sekolah itu semuanya full berjamaah. Mengaji pada saat pembukaan PBN pertama, pembacaan Al-Quran itu. Itu yang religius dari beliau itu. Kemudian pelaksanaan upacara bendera, belum ada sekolah-sekolah lain sebelum bendera berkibar di atas tiang bendera itu membaca Al-Quran. Hanya di SMIA 17. Itu terkait dalam hal pembinaan mental rohani, kedisiplinan dan lain sebagainya. Sekolah lain belum ada. Masa upacara baca Al-Quran kan? Di SMIA 17 diterapkan itu. Itu sesuatu yang lebih luar biasa daripada yang lain. Pondok pesantren aja nggak menerapkan itu upacara sambil mengajar Al-Quran itu. Jadi sebelum mengerek bendera, pembacaan ayat suci Al-Quran itu di SMIA 17 yang ada itu. Itu diantaranya dalam mengembangkan spiritualnya itu. Terus yang kedua terkait dengan spiritual tadi itu yang saya tahu karena berapa lama dari 889 sampai beliau 2005 dipanggil ya, Pak ya? 2005 ya, berapa puluh tahun kan itu. Beliau ibadah yang saya tahu ya, saya tahu. Kalau keluarga mungkin lebih tahu kan gitu ya, saya tahu karena lingkungan dinas kan. Itu dua ibadah yang beliau laksanakan itu secara kontinu itu. Pertama salat duha, yang keduanya adalah puasa Senin Kemis. Beliau itu. Kan saya tahu persis kan gitu. Ibarat soheh, hadis soheh ini kan gitu. Langsung melihat kan gitu. Mutawatir. Apakah ini yang akhirnya menginspirasi Bapak? Karena siapa yang nggak tahu di Unsira ini, paham dan ini rajin sekali puasa, Senin Ya. Kamis, duha dan lain sebagainya. Di antaranya itu ilmu dari beliau itu puasa Senin Kamisnya itu tidak pernah tinggal gitu. Salat duhanya itu. Nah, makanya itulah sebagai inspirasi saya juga gitu. Itu di antara dari tentang mengenal sosok beliau itu gitu. Satunya perkataan dan perbuatan. Ya, dan tadi Bapak bilang katanya beliau memiliki manajemen yang baik gitu ya, Yang dia baik. bisa lihat luar dan dalam. Iya. Apakah itu istimewanya beliau, Pak? Ya, yang jelas keistimewaan beliau itu di situ, kecerdasan manajemennya di situ, gitu. Apa yang dikatakan oleh Pak Haji Mulya tadi itu, beliau adalah hidup sederhana. Memang saya betul. Pada saat orang-orang saat itu menjadi PNS itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali saat itu jadi PNS itu, yang udah berapa tahun ngelamar jadi PNS. Saya itu dipanggil sama beliau tuh, Pak Hamdan, nggak usah PNS. PNS itu kalau lurus nggak punya apa-apa, kecuali kalau bengkok katanya gitu, baru punya apa-apa kan itu beliau begitu. Wah, saya terinspirasi juga. Saya akan mengikuti perkataan beliau karena beliau saya katakan tadi itu satu perkataan dan perbuatan. Akhirnya saya ikut sampai sekarang. Alhamdulillah saya tidak PNS, bisa hidup kan gitu, bisa menyekolahkan anak. Ya, ya. Anak saya semuanya dia dokter semua, alhamdulillah gitu kan. Wah, itu sebuah inspirasi dari beliau gitu kan, bahwa kalau jadi PNS kalau lurus tidak punya apa-apa gitu. Itulah kesederhanaan dari Pak Haji Mulya tadi. Memang betul, saya lihat betul gitu. Yang penting keyakinan, dan beliau itu adalah kejujuran dan disiplin. Dari segi kejujuran, kedisiplinan, dan dalam menegakkan kualitas mutu pendidikan di sekolah itu seperti itu gitu. Bagaimana Pak Mulya ditriangulasi? Benar gitu ya, maksudnya sosoknya tuh seperti itu gitu ya, sama nggak yang dipandang oleh Pak Hamdan dengan Bapak yang di keluarga? Biasanya kan gini Pak, ada sosok inspiratif besar, tokoh besar ya, ketika berada di luar rumah berbeda dengan di dalam rumah gitu loh.
Nah, apakah yang Bapak rasakan juga sama seperti itu? Beliau itu guru di rumah, di luar, di pasar, di toko, sampai ketika beliau menjabat politik di Dewan Perwakilan Rakyat DPRD, beliau juga tidak melepas predikat gurunya. Guru yang ya mungkin kalau saya mengatakan khawatir dikatakan berlebihan, tetapi guru yang memang digugu dan ditiru. Satu kata, satu perbuatan itu betul. Dan kesederhanaannya itu artinya gini, beliau itu kan dilahirkan dengan sumber daya yang cukup, bahkan lebih berlimpah. Karena kakek dan orang tuanya adalah berkecukupan. Untuk usia beliau, untuk apa? Nggak perlu bahasa sekarang tirakat itu, sebetulnya nggak perlu tirakat, tetapi beliau melakukan tirakat. Iya, jadi ya melakukan tirakat, dan tirakatnya itulah yang menginspirasi kami, sehingga beliau meskipun tadi dikatakan kepada, jadi setiap orang itu dinasehatinya dengan kadarnya, ala qadrihinya. Jadi kalau ke Pak Hamdan seperti itu ya mungkin itu Pak Hamdan, nanti kepada yang lain juga sama. Kepada, jadi betul likulli maqam maqal, atau mungkin dikatakan beliau akan berbicara kepada seseorang sesuai dengan interestnya, gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya sama beliau berbicara ke A, B, C dan sebagainya. Nah, ke Pak Hamdan mungkin dalam rangka mensupport, artinya Pak Hamdan yuk mengabdi bersama-sama di 17, bahkan di sekarang ini di informatika. Itu adalah bagian daripada mungkin beliau melihat ada sisi Pak Hamdan ini mau atau bisa diajak untuk berjuang. Iya kan, berjuang. Dan saya kira juga itu bahasa seperti itu bukan kemudian juga mendiskreditkan PNS, tidak. Artinya beliau sendiri PNS. Iya, betul. Beliau sendiri pegawai negeri sipil ya, karena beliau, dan juga beliau tidak berorientasi apapun. Beliau tidak berorientasi apapun. Pengabdian. Karena beliau adalah pengabdian. Itu juga sama kepada saya. Kalau kamu mau mengabdi, saya izinkan kamu keinginan kamu untuk di Kementerian Luar Negeri saat itu, di tahun 2003. Tapi kalau semisalnya pengabdian itu terganggu, ya lebih baik itu. Ya mungkin kalau bahasa ada sedikit emosionalnya, saya kira itu nanti bisa kita bicarakannya di next episode gitu ya, supaya artinya beliau melihat bahwa pengabdian kepada negara itu pengabdian. Dan sampai sekarang pun beliau mengabdi kepada negara, sampai akhir hayatnya, sampai akhir. Dan sampai sekarang mungkin, ya saya katakan sampai sekarang, karena apa? Ternyata niatul mu'min khairum min amalihi. Niat beliau ingin menciptakan perguruan tinggi yang representatif, yang bisa diakomodasi oleh masyarakat Banten. Ya, beliaunya sudah wafat, tapi cita-citanya terus berjalan. Nah itu kan bukti kalau orang baik itu seperti itu, katanya Pak. Nah makanya mudah-mudahan kita juga melanjutkan niat cita-citanya, sehingga ketika kita wafat, ketika kita sudah tidak ada, juga terus dilanjutkan oleh yang ada, gitu. Penerus. Oke. Satu nih Pak, ke Pak Maulid. Kenapa komputer yang beliau pilih sih Pak? Oh iya, itu juga yang pernah disampaikan kepada saya, bahwa saat itu melihat beliau memang, kalau meminjam bahasanya Prof. Tihami kepada saya menyampaikan, beliau tuh aheng-aheng, katanya, aneh. Oh iya. Orang yang aneh, katanya. Saya sendiri belum terfikirkan untuk itu di tahun itu, katanya. Kata Prof. Tihami yang rektor menjabat 2 periode menyampaikan seperti itu kepada saya. Dan komputer itu adalah, beliau sederhana menafsirkan bahwa ada sesuatu yang akan terus langgeng, yaitu informasi. Medianya saja yang akan berganti, tapi informatika adalah sarana yang memang human,
dia manusiawi, karena kalau manusia sendiri dikatakan hayawanun natid, manusia hewan yang bisa berbicara. Berbicara itu dalam mengartikulasikan makna, ya kan? Dan informatika saat itu pemilihannya komputer karena media saat itu yang beliau lihat, dan ini sebuah kemajuan manusia. Taruhlah katakan mungkin berarti beliau sudah berpikir bahwa itu pada era revolusi industri 3.0. 3.0 ya. 3.0. Ya, saat itu beliau melihatnya bahwa komputerisasi itu adalah bagian daripada perubahan generasi ketiga, dan memilih itu, kemudian juga memilih bahasa Inggris, matematika yang menjadi ininya ekonomi. Nah itu. Dan beliau mengatakan alumni pesantren teman-teman ayah, teman-teman papap, beliau mengatakannya papap, itu sudah banyak yang berorientasi pada pengajaran diniyah, agama. Jadi, dan menjadi kegelisahan beliau juga ketika dulu tahun 60-an di pasar itu masyarakat pribumi masih jarang di pasar itu yang menjual dan sebagainya. Dan itu juga terinspirasi, akhirnya ekonomi menjadi pilihan. Maka waktu itu dikatakan oleh gurunya, katanya, Rahmatullah ini bikin sekolah Budam. Budam itu Buddha Islam. Karena kebanyakan orang yang bergerak di ekonomi itu teman-teman kita etnik Tionghoa yang beragama Buddha gitu kan. Dan memang piawai mereka di bidang ekonomi. Nah kalau ini Pak Rahmatullah ini menggabung antara Buddha dan Islam. Nah, akhirnya makanya tadi ada bahasa selalu menginisiasi, kayak ada kegiatan pengajian, bukan tidak ada boarding school, maksudnya belum ada kegiatan-kegiatan yang serupa yang dilakukan oleh sekolah non asrama atau berbasis pesantren. Sekolah umum itu kebanyakan belum terfikirkan untuk berjilbab, menanamkan itu, terus kemudian ada baca Quran di upacara dan sebagainya. Beliau selalu melakukan lebih awal gitu. Ya. Pionir ya Pak ya. Nah, sama seperti yang saya baca juga di buku ini, bahwa katanya memang beliau sempat dari Cilegon terus kemudian pindah ke Ciracas. Ciracas terus kemudian Ke Kota Baru dulu, ke Ujon. Oh. Jadi beliau itu juga, nah lagi-lagi nih, kalau bicara beliau sekolah itu kan sebetulnya kalau orientasinya ekonomi, jadi making money, beliau sudah bisa, karena beliau sudah juga ikut menggarap sawah, bahkan bukan hanya menggarap, beliau jadi memaintain petaninya dan sebagainya. Terus kemudian ada kopra kelapa yang. Nah, tapi beliau mau tetap sekolah. Dan lucunya juga, bukan lucu dong, ini menjadi sebuah inspirasi. Di Serang itu belum ada SMP, Pak Malik. Lebak. Yang ada dulu di Lebak. Malah yang lebih dulu di Lebak. Dan saya sempat bertanya bahwa ternyata di Lebak itu yang mendirikan sekolah SMP dan SD, SMP itu malah uak-uak dan kakek nenek kami di Lebak sebagai perintis untuk mendirikan sekolah. Nah, jadi lulus sanawiyah di Al-Khairiyah Cilegon. Biasanya teman-temannya itu langsung melanjutkan ke SMA, tapi nggak ada SMA waktu itu, belum ada. Di Budi Utomo juga belum ada waktu itu beliau. Makanya beliau ke SMP. Jadi SMP-nya 2 kali. Sanawiyah 3 tahun di Al-Khairiyah, SMP di Lebak. Lalu baru kemudian beliau ke SMA 1 Budi Utomo, Jakarta. Budut. Alumni Budut beliau itu. Siapa yang nggak tahu Budut? Siapa yang nggak tahu Budut? Dan hampir semua orang-orang Budut. Nah, ada yang mengikuti jejak beliau ke Budut itu
ada Pak siapa ya, Herman Saren bukan? Pak Herman Saren. Pak Herman Saren mah seangkatan kalau nggak salah beliau. Kalau nggak salah Pak Herman Saren tuh seangkatan. Jadi SMA 1 belum ada di Serang. Iya, ya. Pada sekolah. Belum ada sekolah. Sekolah. Oke, Pak. Nah, saya mau menuju ke narasumber berikutnya. The last man ya. Karena tadi ternyata pada saat kita berbincang, oh iya ya, Bapak cukup banyak tahu gitu loh. Iya, banyak tahu ya. Saya mau menunjukkan dulu kamera. Jadi ini ada dua buku, yang satu memoir mengabdi untuk pendidikan, lalu ada berkhidmat untuk negeri. Dua buku ini sama-sama ditulis oleh yang ada di samping saya. Kapan lagi gitu kan Pak? Nah, saya pengen tahu Pak ceritanya gitu loh. Ceritanya gimana kok tiba-tiba Bapak bisa terlibat dalam penulisan buku ini? Menulis dua buku itu ya cukup membutuhkan energi yang panjang, apalagi menulis biografi yang sosoknya sendiri sudah nggak ada gitu. Pasti ada kesulitan dan lain. Tapi yang pertama dulu Pak, bagaimana Bapak bisa tiba-tiba terlibat gitu? Terima kasih. Dari mana tiba-tiba terlibat? Pertanyaan yang sulit untuk dijawab sebetulnya. Saya pertama kali mengenal, ini qadarullahnya saya mengenal berkenalan dengan Pak Haji Mulia itu tahun 2007 kalau nggak salah Pak Haji. 2007 waktu itu saya belum gabung di Unsera, masih menjadi wartawan dan kebetulan saya punya mertua dan mertua itu adalah sahabat beliau, sahabat almarhum ketika sama-sama menjadi anggota DPRD Pak Haji. Iya. DPRD. Jadi saya ketemu dengan Pak Haji Mulia itu ketika Pak Haji Mulia beserta dengan Pak Rizky itu takziah ke rumah mertua. Dari situlah kemudian kami berkenalan, sering diskusi dan lain sebagainya gitu kan. Dan karena memang beliau mungkin melihat saya sebagai wartawan ada potensi untuk menulis, saya kemudian ditugaskan untuk menulis, awalnya itu biografi, tapi saya melihat biografi itu terlalu kompleks persoalannya, sementara saya juga punya kelemahan yang paling utama itu adalah saya tidak pernah bertemu dengan beliau semasa hidupnya. Ini kesulitan yang paling krusial ketika menulis buku semacam memoir atau biografi itu kan. Tetapi buat saya ini adalah sebuah kesyukuran sekaligus surprise sebetulnya. Kenapa? Karena ketika saya jadi wartawan, itu nama beliau itu sering disebut juga di media massa itu, Pak. Terlebih waktu itu masih dalam kontestasi pemilihan gubernur pertama. Jadi ada begitu banyak tokoh yang mencalonkan diri sebagai gubernur ataupun wakil gubernur gitu kan. Karena euforia masyarakat Banten luar biasa gitu kan. Nah, sayup-sayup itu muncul nama beliau. Haji Muhammad Rahmatullah ikut mencalonkan. Kalau tidak wakil gubernur, Pak. Gubernur ya. Dan dapat suara dari Golkar. Dapat suara dari Golkar. Saya kebetulan waktu itu sebagai redaktur pelaksana di salah satu koran di Banten gitu ya. Dan sebetulnya juga punya kesempatan untuk bisa mewawancarai beliau gitu kan. Kenapa? Ya tentu saja tugas wartawan adalah wawancarai apa visi dan misinya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dari sekian banyak tokoh itu yang terlewatkan adalah beliau. Beliau gitu Jadi kan. Jadi penyesalan sekarang. Penyesalan. Itu satu hal gitu ya. Satu hal, jadi saya tidak punya kesempatan juga ketika jadi wartawan untuk melakukan wawancara dengan beliau, karena pasti wartawan pasti akan mengorek apa sih yang melatar belakangi, misalnya seseorang itu ingin menjadi gubernur dan lain sebagainya, pasti ada motivasi itu. Tapi sayangnya gitu kan, momentum itu hilang begitu saja. Sampai kemudian satu waktu mertua saya mengingatkan saya untuk melakukan silaturahmi ke almarhum. Jadi saya disuruh untuk datang ke rumah beliau gitu kan, ke rumah almarhum. Tapi lagi-lagi momentum itu juga terlewatkan begitu saja sampai kemudian akhir hayatnya saya tidak sempat untuk bisa bertemu dan melakukan wawancara gitu kan dengan beliau. Meskipun kemudian saya juga banyak mendengar gitu kan dari visi dan misi yang muncul di koran itu luar biasa beliau. Kenapa? Spirit kecintaan terhadap Banten, terutama terhadap
dunia pendidikannya luar biasa. Jadi akhirnya saya tahu gitu kan, sebelum wawancara, sebelum ditugaskan menulis buku, saya tahu gitu kan dari hasil wawancara teman-teman wartawan, ada satu hal yang kenapa beliau mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Kenapa? Karena ingin melihat Banten itu bisa menyamai provinsi-provinsi yang sudah lebih dahulu ada dan sudah maju. Kenapa? Banten punya begitu banyak potensi, hanya karena memang kondisinya dipinggirkan atau terpinggirkan, akhirnya menjadi terkebelakang gitu kan. Nah, spirit beliau sebetulnya adalah apa? Ingin ada kampus yang memang punya punya reputasi di Banten, dan alhamdulillah terwujud dengan Unsera ini. Makanya saya jujur dari situ punya keinginan kuat untuk mengekspor lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran beliau. Nah, alhamdulillahnya keinginan itu terkabulkan karena itu berkat silaturahmi dengan Pak Haji Mulia. Pak Haji Mulia memberikan tugas itu, sehingga ini tanpa banyak ketika dapat tugas itu saya langsung mengiyakan, bismillah saya akan coba lakukan itu, meskipun itu juga dikatakan itu penebusan dosa, oke lah gitu kan, itu bagian dari penebusan dosa gitu kan. Itu bukannya Pak Malik sendiri yang bilang ke saya. Jadi bukan saya. Jadi beliau mengatakan, Pak Haji, alhamdulillah ini juga bagian daripada wasilah menebus dosa dosa. Nah, berarti belum memang bertemunya gitu. Iya. Karena kenapa saya harus katakan dosa? Karena bagaimanapun beliau orang tua. Juga orang tua, dan wajib anak muda untuk datang ke orang yang lebih tua gitu kan. Dan saya abai soal itu gitu kan. Tapi oke lah gitu kan. Nah, saya ingin kembali ke persoalan buku. Nah, jadi akhirnya saya memahami tentang kenapa harus menulis buku itu. Jadi saya dapat tugasnya itu sebetulnya untuk merangkum kembali puzzle-puzzle tentang beliau di masa lalu yang sudah mulai bukan hilang ya, sudah terpisah ya. Rentetan sejarahnya dan lain sebagainya. Sementara beliau adalah sosok yang memang penting saya kira untuk kita publikasikan, kita bumikan ide-idenya, gagasan-gagasannya, terutama spirit bagaimana kita harus menjadi orang Banten yang memang punya kompetensi melalui pendidikan misalnya seperti itu. Apalagi di era modern seperti ini. Apalagi di era modern. Hanya persoalannya adalah, kesulitannya adalah gini. Di masa lalu kan dunia internet baru tumbuh-tumbuhnya, sehingga belum ada jejak digital beliau. Nah, itu kesulitan saya. Jadi kesulitan pertama, saya tidak pernah bisa wawancara beliau. Yang kedua, kemudian saya tidak menemukan jejak digital beliau. Yang ada paling itu saja Pak Haji. Pencalonan itu pun juga sangat terbatas itu kan. Nah, yang kedua adalah beliau itu wafat di usia 80-an ya. Ya, enggak 75. 75. Di saat banyak murid-muridnya pun juga sudah banyak yang mendahului beliau gitu kan. Terus kolega-koleganya juga yang seangkatan juga sudah mulai sedikit gitu ya, karena usia dan lain sebagainya, sehingga saya kesulitan untuk menemui orang-orang yang memang bisa, yang masih punya daya rekam kuat tentang siapa dan bagaimana beliau kiprahnya gitu kan. Nah itu, tapi syukurnya alhamdulillah karena memang penulisan buku ini mendapat ada waktu sampai setahun, saya bisa melakukan wawancara, meskipun jujur itu juga ada keterbatasan. Jadi sampai ini setahun nih Pak? Setahun prosesnya, dari 2007 pertengahan sampai dengan 2008, kemudian terbitnya 2009 gitu kan. Dan saya tidak berani mengatakan itu biografi, tapi lebih kepada memoir. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Mulia, apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan, juga oleh teman-teman almarhum, termasuk ibunda saya juga adalah murid langsung beliau gitu kan, di Semea gitu kan. Jadi tugas saya sebetulnya merangkum dan mendokumentasikan butir-butir pemikiran yang saya kira juga sampai dengan sekarang visi dan misi beliau tentang apapun terkait dengan kehidupan beliau, tentang Banten, tentang pendidikan, tentang next time mau ngapain gitu kan. Tugas saya adalah mendokumentasikan itu, dan saya kira sampai dengan saat ini pun juga masih penting untuk kita bumikan. Kenapa? Karena kalau saya katakan beliau itu lahir melampaui zamannya. Tadi itu seperti tadi itu kenapa harus komputer? Kenapa enggak yang lain? Di saat orang Banten belum mengenal komputer, tapi beliau sudah mengenalkan tentang komputer. Di saat lembaga pendidikan umum belum mengenalkan waktu upacara membaca ayat suci Al-Quran, beliau sudah mengenalkan. Artinya Pak, beliau lahir melampaui zamannya. Dan saya kira kita bersyukur punya sosok beliau, bukan hanya untuk Unsera tetapi juga untuk Banten, untuk Banten, seperti itu. Terima kasih Pak Malik.
Saya mau ke Pak Mulya lagi nih. Saya pengen tahu sih Pak, satu nasihat beliau yang khususon gitu ya untuk Bapak, apa ya sampai sekarang masih terngiang gitu. Jangan melupakan proses, meskipun itu harus mengambil waktu. Iya, meskipun itu mengambil waktu. Jadi dalam sekali maknanya. Artinya bahwa sesuatu itu memang harus sesuai dengan nalar dan logikanya. Kebetulan saya ini pencinta rasionalitas filosof, tetapi juga pencinta karomahnya para wali. Nah itu memang kalau dikonvergensikan memang ada semacam ketemunya berbentuk irfani. Jadi ada keilmuan yang sifatnya memang terbentuk karena kedalaman spiritualitas. Dan ada yang memang pengertian ataupun pengetahuan terbentuk karena kedalaman pikiran. Saya karena bukan ahli mereka, maka saya hanya pecinta mereka, pencinta yang merasionalitas yang sangat mendalam dan pencinta orang yang spiritualitasnya mendalam. Yang satu menghasilkan pengetahuan, kebijaksanaan, yang satu menghasilkan kemuliaan atau karomah. Jadi kalau saya melihat almarhum, ya satu sisi beliau rasionalitasnya tinggi, tapi di satu sisi beliau juga mengajarkan bahwa ada doa-doa yang harus juga didawamkan. Tempuhlah itu juga dengan spiritual. Nah, maksud saya tadi itu kenapa beliau jangan melupakan proses meskipun itu mengambil waktu. Waktu ini mungkinlah yang kadang-kadang rasionalitas ini belum bisa menjawab. Apakah itu maksudnya untuk you have to achieve something gitu? Nah, jadi ternyata memang cara berpikir logik ini mendewasakan kita. Jadi sesuatu yang ingin kita harapkan, kita ingin capai, itu harus memiliki logika, memiliki alur yang sudah ada. Kalau katakan kalau mainstream, ada mainstream, ikuti mainstreamnya, meskipun tadi ada sisi hal yang kun fayakun dan sebagainya. Tapi itu juga kan didawamkan, dibiasakan gitu. Nah, itu nasihat yang sampai sekarang itu yang kami pegang, sehingga oh ya, sederhana itu bagian juga dari proses. Kemudian juga sederhana itu kan relatif. Jadi artinya ketika Lisa mampu untuk beli misalnya tin water gitu, lalu kemudian memilih merek lain yang lebih di bawahnya. Saya kira itu yang saya lihat, karena almarhum kalau untuk sepanjang beliau hidup itu beli kemeja, beli baju, itu beliau cerita sendiri. Makanya akhirnya yang sering belikan baju itu ibu, supaya pantas. Memantaskan. Iya, supaya Sesuai. jadi ibulah yang menjahitkan dan sebagainya. Kalau beliau yang beli itu yang enak aja, yang enak dipakai. Yang enak dipakai itu masih kategori ya sangat-sangat terjangkau gitu. Nah, itu yang saya lihat beliau tidak mesti harus merek yang ya zaman dulu juga sudah ada yang namanya brand itu kan gitu. Karena waktu itu beliau juga ketika jadi anggota dewan ataupun ketika jadi pimpinan dewan pernah mengupayakan untuk bisa pakai jas semuanya. Jadi dulu itu
pakai jas semua itu menjadi suatu yang wah, nggak seperti sekarang. Sekarang orang pakai jas biasa saja. Nah dulu itu jas itu luar biasa. Sampai ada apa ya, ada yang pakai bahan katun Jepang, ada katun ini dan sebagainya, sampai tahu detail. Nah itu berarti sangat mengapresiasi apa nilai sebuah produk yang dihasilkan oleh manusia. Gitu. Itu sih saya kira akhirnya ya saya pegang itu, dan saya bersama-sama teman-teman Pak Hamdan, Pak Malik, kemudian juga yang lain, terutama juga kakak juga ikut mensupport, ibu terutama ibu mendoakan terus ikhtiar kita, sehingga hari ini ya kalau saya melihat ya hari ini Unsera sudah sesuai dengan zamannya, meskipun terus jangan ada Adaptif gitu ya, ya, Pak, ya? adaptif ya, adaptif. Oke. Nah, kembali lagi ke Bapak. Ketika proses penulisan buku memoir ini, apa sih yang Bapak temukan? Gitu? Hal yang menarik yang Bapak temukan? Ya, pada akhirnya bukan hanya menghimpun puzzle, tapi saya banyak belajar juga dari beliau gitu ya. Jadi dari hasil wawancara, menghimpun dokumen-dokumen tentang beliau, akhirnya oh iya luar biasa ini sosok gitu ya. Jadi kalau ada kan begini, pernah ada yang mengatakan setiap 1 abad itu akan muncul pembaharu gitu ya. Nah, jadi dalam konteks Banten gitu kan, kalau kita kaitkan dengan Banten gitu kan, setiap 1 abad ya beliau adalah sosok pembaharu di abad apa itu kan, di abad 21 mungkin Pak Haji ya. Kalau saya katakan seperti itu. Saya nggak berani mengafirmasi gitu karena Nggak apa-apa, ini klaim saya. Klaim saya kenapa? Berdasarkan apa yang saya dapat dari apa namanya riset itu kan. Kenapa? Karena pertama saya berani mengatakan itu beliau adalah sosok ayah yang baik. Saya bisa mengafirmasi itu, bukan hanya Pak Haji Mulia yang mengatakan saya dekat dengan ayahanda, tetapi semua putra-putri beliau ketika saya wawancarai, beliau putra-putrinya mengatakan beliau adalah ayah yang terbaik. Semuanya dekat dengan ayahnya itu. Itu yang pertama. Padahal katanya lumrahnya kalau laki-laki karena udah bekerja keluar rumah akhirnya jadi jauh gitu kan. Tapi faktanya enggak. Faktanya semuanya begitu mengatakan Papap adalah orang yang paling dekat dengan saya. Semua orang, semua putra-putrinya mengatakan begitu. Artinya Pak, luar biasa ini sosok orang tua yang memang beliau dalam perspektif sosiologis kan, kalau katanya teori Max Weber itu adalah beliau punya tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang memang berdasarkan kesadaran yang memiliki makna. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga buat orang lain. Makanya saya katakan kenapa menjadi pembaharu gitu kan, katakan semacam itu. Beliau bukan hanya sebagai orang tua, tapi beliau juga sebagai pejuang pejuang kemerdekaan dan Turil. Beliau mengangkat senjata gitu kan. Kenapa? Itu juga tindakan sosial, betapa beliau ingin terbebas dari penjajahan gitu kan, seperti itu. Sudah punya kesadaran etis semacam itu gitu kan. Yang kedua, beliau juga sebagai sosok guru yang baik. Kalau bukan guru yang baik, tidak akan ada SMEA, Pak Hamdan ya. Tidak ada sekolah-sekolah yang memang beliau rintis. Barangkali juga tidak ada Untirta karena beliau adalah salah satu pendiri Untirta. Tidak ada Unsera. Bahkan juga UPI Banten. Beliau juga menjadi salah satu founding father semacam itu. Artinya beliau adalah guru yang baik. Beliau juga adalah sosok birokrat yang baik. Karena pas sampai dengan menjadi PNS luar biasa pengabdian beliau yang saya tahu mulai dari Solo, Pak Haji mulai. Ya, Solo mengajar sampai kemudian jadi asesor ini inspektur di Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan kemudian di bagian inspeksi ya. Luar biasa kan maksud saya. Terus yang ketiga, beliau juga menjadi sosok anggota legislator yang saya menemukan dokumennya tidak ada rekam jejak yang jelek selama beliau menjadi anggota DPRD. Bahkan beliau juga sempat ditawari waktu itu, kenapa wakil ketuanya meninggal waktu itu ya. Beliau yang ditunjuk oleh koleganya untuk menjadi wakil ketua, tapi beliau dengan santun mengatakan masih ada, biarkan pleno.
barangkali ada yang lebih tepat dibanding saya. Tapi akhirnya Peleno memilih beliau. Nah, akhirnya seperti itu. Betapa beliau itu tawadu gitu. Nah, saya menemukan itu gitu kan. Di balik saya menuliskan itu kan kemudian proses menulis itu kan juga memaknai. Ini luar biasa sosok ini yang saya berani mengatakan, makanya di buku yang kedua ini berkhidmat Itu untuk kalau nggak salah namanya Kiai Haji Amin Jasuta. Beliau sekarang yang Jadi jalan nama jalan jalan ya, Pak, ya? Kiai Haji Amin Jasuta itu sahabatnya Jalan beliau. Brimob. Jadi Kiai Haji Amin Jasuta itu wakil ketua DPRD. Waktu itu kalau nggak salah gotong royong ya, si gotong royong. ya. Lalu kemudian wafat. Sebelum wafat itu ketika sakit, saya minta Pak Rahmatullah yang Nah, gantikan ditunjuk saya. langsung beliau gitu kan. Dijawab sama beliau biar nanti di paripurna atau pleno lah Hmm. bahasanya di rapat. Akhirnya rapat, setelah rapat ya menunjuk beliau lah jadi wakil ketua DPR. Satu lagi Bu Liza, satu lagi yang banyak orang yang tidak tahu, bahkan orang yang selama ini terlibat dalam pembentukan Provinsi Banten. Jadi syariatnya gitu kan, Provinsi Banten itu terbentuk gitu kan, diawali Beliau pada ya, masa 68. tahun 60-an ketika beliau menjadi salah satu Sekretaris. sekretaris Jadi sekretaris. pembentukan Provinsi Banten. Jadi kalau tidak diawali di masa lalu, mungkin Provinsi Banten belum ada gitu kan, atau nggak tahu Tidak lagi. adanya kapan gitu kan, seperti Atau itu kan. berbeda lagi ceritanya Iya, gitu ya, itu. Pak ya. Berbeda lagi Sebetulnya ceritanya. beliau juga spiritnya hanya ingin ada perguruan tinggi negeri Betul. Jadi nggak ada di ambisi Banten. apapun. Tidak ada ambisi apapun. Beliau ingin ada sekolah negeri, sekolah tinggi maksudnya. Karena beliau mengatakan kenapa kalau memang harus provinsi, kenapa di Purwokerto itu ada. Itu kan bukan kota provinsi, itu kabupaten kota gitu kan. Itu sih, jadi beliau juga ingin supaya kalau betul memang sampai sekarang ini kan pendidikan masih dianggap cara paling efektif untuk mendongkrak perekonomian, Iya. gitu, pembangunan Kemajuan. manusia dan sebagainya. Ya, dan beliau bisa dikatakan sebagai pejuang kemerdekaan yang sesungguhnya pada saat zaman modern ini kan terbebas dari kebodohan, imbesil, ya kan? Oke, Pak, ini sebelum kita closing, ya, saya mau dari Pak Hamdan 2 kata untuk almarhum. Sebelum 2 kata, ada 5 kata dulu ya. Oh ya, Iya, Luar biasa. makanya Iya. pasti banyak ingin menyampaikan sesuatu tidak tentang beliau. cukup. Iya, Iya. silakan Pak Jadi Hamdan. beliau itu kan hidup di 3 zaman. Ya. Zaman prakemerdekaan, Orde lama, Orde Lama, Ya. Orde Baru. bahkan Orde Reformasi. Bahkan reformasi juga, beliau Pak. tahu. Iya, iya. 4 zaman. 4 zaman betul. Nah, itu sebuah hidup yang maha lengkap gitu ya, merasakan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Terus terkait dengan sosok pejuang tadi itu, apa dari Pak Haji Mulya atau Pak Haji Malik tadi itu ya, tidak hanya dalam sebagai guru, ya sangat saya sulit membayangkan gitu ya, karena beliau itu selalu mengajarkannya itu kepada saya terutama dan pada teman-teman seluruhnya saat itu di SMEA 17, kejujuran dan disiplin. Kejujuran, disiplin. Disiplin. Dan sekarang sudah terkikis kayaknya itu Iya. di era reformasi ini, kejujuran disiplin. Contoh saat dalam menyusun anggaran RAB apa gitu ya, lomba apa, kebetulan saya sebagai wakil kepala sekolah atau kesiswaan kan menyusun kaitan dengan anggaran-anggaran. Pak Hamdan buat laporannya, siapa? Saya buat laporan kan gitu. Ada saldonya Pak, wah saldo sekian. Ini ada nggak uangnya? Alhamdulillah ada Pak, di bendahara. Bukan saya sebagai ketua kan di bendahara. Ternyata uang saldonya itu buat insentif bikin laporan dan struktur dan sebagainya. Jadi kembali kepada panitia. Jadi sesungguhnya beliau tuh kalau sudah kejujuran, disiplin dalam penggunaan anggaran dan sebagainya, ya kembali kepada kita. Gitu. Itu diantaranya beliau itu dalam hal memberikan pendidikan pengajaran baik kepada kita ya, kita semua ya dalam organisasi, dan juga kalau keluarga tadi kan dari Pak Haji Mulya ya yang mewakili secara keseluruhannya, lahir batin ya ibaratnya gitu. Dan itu sosok beliau itu sangat luar biasa begitu dalam membina dan mendidik organisasi, terutama di SMEA 17 saat itu, dan juga di AMIK ya, AMIK Serang, dan juga berdirinya Yayasan Pendidikan Informatika sampai kepada Universitas Serang Raya. Itu sangat luar biasa gitu sebagai pendiri. Mudah-mudahan akhirnya kan Unsera sendiri ini menjadi wadah apa namanya untuk
cetak generasi-generasi yang jujur, disiplin, dan Disiplin. seperti tadi Pak Malik bilang, muncul satu sosok yang dari sini juga. Oke, jadi 2 katanya apa Pak? Bisa menggambarkan sosok beliau. Kita harus melanjutkan perjuangan beliau sampai darah tip penghabisan kita ada di Universitas Karangtaya ini. Oke. Itu saja barangkali. Iya, Kedua kayaknya kurang. Jadi lebih. iya. Pak Malik, 2 kata yang menggambarkan beliau. Rahmatullah Sidik. Karena itu udah jadi apa namanya, satu kesatuan. Itu juga sudah punya makna Ya, sudah luar punya biasa. Sudah, saya kira melengkapi itu udah Iya. Rahmatullah Sidik itu kan. Ya, terima kasih Pak. Nah, untuk Pak Mulya sendiri, Itu udah diambil Pak Malik. Saya harus berpikir lagi. Saya baru baca ini, oh ya udah. Tadinya saya mau pakai itu rahmatullah Siti. Ya. Rahmat Allah, dan itu given gitu ya, artinya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada individu, ada figur seperti itu. Ya tadi karena memang juga komitmen dalam kebenaran. Tapi karena itu sudah diambil oleh Pak Malik, saya sebetulnya tidak susah untuk mencari lagi 2 kata untuk beliau. Sederhana tetap. Itu yang sampai hari ini pun saya akan terus, karena sampai hari ini saya belum bisa Ya. mengalahkan beliau dari kesederhanaan. Itu yang saya belum bisa, meskipun tadi sederhana adalah relatif. Yang kedua adalah konsisten, istiqomah. Jadi kalau Pak Hamdan, Pak Malik, kalau baik, kemudian benar, kemudian juga inspiratif, jujur dan sebagainya, itu bagian daripada sifat beliau yang kemudian saya melihat konsisten tadi, istiqomah. Nah itu yang susah, yang perlu kami belajar, karena hari ini kita jujur, besok tergoda untuk, meskipun kita berjuang terus untuk jujur, hari ini baik, meskipun baik itu kita terus pertahankan, kita usahakan dan sebagainya. Nah, kami belum pernah berani mengatakan kami istiqomah. Kami baru berani mengatakan ingin terus mengalahkan hal-hal yang mengganggu untuk kita berlaku istiqomah. luar biasa sekali. Terima kasih Pak Mulya, Pak Hamdan, Pak Malik. Mudah-mudahan podcast bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan satu perspektif baru, keilmuan baru ya, terutama untuk generasi Z, generasi Alpha ya Pak. Karena kita butuh kan sebenarnya Betul, sosok ternyata yang juga seperti itu. Bu Lisa ternyata juga mengenakan ya, mengasihkan podcast nih. Bisa ketagihan ini nanti. Ya. Jadi saya sangat belajar banyak nih Pak sebagai generasi milenial gitu ya. Ternyata kita memang nggak bisa yang namanya mengesampingkan generasi kolonial. Di apa namanya yang salah satunya yang inspirasi seperti ini ya. Beliau seorang pejuang gitu ya. Seorang santri juga ya Pak ya. Santri bahkan Santri dan juga ada yang mengatakan kiai kan, kalau kami karena kiai itu harus punya pesantren katanya. Tapi kalau kita lihat jamaahnya udah mulai ribuan kan, dari taruhlah katakan murid beliau sudah bahkan bukan ribuan lagi, puluhan ribu gitu kan. Kalau Unsera ini juga bagian daripada cicitnya murid beliau kan. iya betul. Pak Malik kan kiai ini juga kiai Pak Hamdan ini. Pak Anizir yang lagi nonton juga kiai. Alhamdulillah selesai juga perbincangan hangat kita mengenai sosok almarhum Haji Muhammad Rahmatullah Siddiq gitu. Beliau adalah sosok pejuang pendidikan, kemudian santri, juga veteran 4 generasi yang mau tidak mau kisahnya yang kita dengar dari ketiga bintang tamu kita kali ini juga sangat menginspiratif dan bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua, termasuk untuk generasi Z, generasi Alpha dan lainnya. Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara. Semoga podcast bincang-bincang kali ini dapat
menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.